saja, hangatkan jiwa yang mulai lemah. Biar aku bisa bertahan, peluk aku Tuhan, sebentar saja. Bagaimana korupsi suap menurut Bapak bagaimana? Menurut saya ya, kalau menurut saya pensuapan korupsi ini, kalau tidak salah itu korupsi berarti kita mengambil hak orang lain tanpa mengetahui yang punya atau tanpa mengetahui lembaga tersebut. Terus tanpa jujur kita mengambil hak orang lain. Terus untuk pensuapan ini kita realita atau sedang yang terjadi di lapangan bahwa setiap pencalonan pesta demokrasi muncul pada setiap tahun ke tahun. Biasanya itu ada dua bandingan, satu DPR ini, jadi satu kan mencalonkan diri pakai suara, terus dia akan lebih kuatnya suara masyarakat. Terus orang yang kita tidak kenal dia akan mengenal RT atau RT tersebut, lalu dia akan bayar diam-diam, lalu mereka kerjasama dan dimenangkan oleh orang lain. Ya, padahal yang berjuang mati-matian itu orang yang pertama, namun di balik itu ada pensuapan sehingga RT atau kampung tersebut tidak memilih ke orang yang pertama. Mungkin seperti itu, dan kembalikan kesempatan. Ya, sebenarnya sekali atas pertanyaan kami yang jawab Ya, jadi menurut saya korupsi suap itu sebenarnya cara memberikan uang atau sesuatu kepada orang lain. Jadi contohnya itu ketika kita mau buat KTP itu, kalau kita punya KTP cepat jadi, berarti pasti kita akan kasih uang supaya kita punya KTP ini cepat jadi. Atau contohnya seperti tes CPNS, kalau main orang-orang berarti pasti kita akan bayar orang tersebut baru kita bisa lulus. Jadi menurut saya seperti itu. Terima kasih. isi kakak sama wawancara kita kakak tentang mata kuliah anti korupsi. Sebagai saya mahasiswa serkampus di STPN semester 6. Sementara di sini menyambut dengan mata kuliah anti korupsi. Bagaimana korupsi suapnya seperti menurut Bapak seperti apa? Kalau menurut saya tentang kata korupsi itu kita mengambil hak orang lain tanpa yang punya, tanpa ketahui. Misalnya kalau di orang-orang besar atau DPR, jabatan-jabatan yang punya jabatan yang besar, dia punya hak atau dia punya honor, tapi dia mengambil orang lain punya tanpa yang punya itu yang punya ketahui. Itu kalau korupsi. Terus kalau disuap itu menurut saya pada saat pemilihan itu pasti ada jaminan-jaminan yang mereka sudah janjikan. Jadi misalnya kalau saya punya suara ke
dia atau temannya, berarti setelah dia punya jabatan dia akan bisa punya suara itu. Jadi mereka sudah janji atau jaminan-jaminan yang mereka sudah sepakati, lalu macam kasih suara ke yang punya yang ini, yang dia datang beri suara, misalnya. Kalau itu pendapat saya. Terima kasih kakak. Sampaikan kepada pejabat. Kemudian yang tidak boleh menyampaikan ucapan terima kasih berbentuk larangan, itu ada 3 hal. Yang pertama, tidak boleh memberikan uang kepada pejabat secara rahasia dan tertutup. Apabila itu akan menemukan, maka ada indikasi penyalahgunaan aturan yang ada dalam administratif kebijakan pemerintah atau dalam instansi. Oleh karena itu, pertama, tidak boleh memberikan uang atas standar atau transfer, itu tidak boleh, itu dilarang. Yang kedua, kita membeli HP atau jam tangan yang agak harganya mahal, 5 miliar atau juta, itu tidak boleh. Yang ketiga, pemberian harapan. Ya, pemberian harapan itu kita mau memberikan sesuatu harapan kepada pejabat. Itu berarti tangan kiri kita siap, tangan kita memberikan. Nah, secara rahasia itu tidak bisa dibenarkan secara aturan hukum. Tidak bisa. Oleh karena itu memberikan ucapan terima kasih kepada pejabat itu secara terbuka, lisan satu, yang kedua secara jangka mata, yang ketiga secara tertutup, agar laporannya itu bisa masuk dalam laporan pertanggungjawaban dalam kinerja pejabat. Kemudian yang inti dari itu, yang ketiga intinya. Dalam ucapan terima kasih itu intinya pertama tulus. Tulus itu tidak ada indikasi lain. Kasih saja, ikhlas. Itu tulus. Yang kedua, transparan, terbuka. Ya, terbuka. Yang ketiga, tidak mengikat. Kalau mengikat, berarti kita ada mencoba di dalam secara rahasia kita memberikan ucapan terima kasih kepada dia. Berarti ada maksud kita ada terselubung di dalam. Jadi itu tidak bisa. Itu tidak diperbolehkan. Tapi memberikan tanpa syarat. Jadi transparan. Kemudian yang ketiga itu tidak mengikat. Kalau dalam secara aturan dalam KUHP itu 3320, 3313, 3320 KUHP Perdata. Dia tidak boleh mengikat. Nanti mengikat nanti wan prestasi. Yang keempat itu tidak melanggar hukum. Yang keempat tidak melanggar hukum artinya kalau kita membuat cukup dengan ucapan terima kasih berarti kita melanggar hukum. Tapi kalau kita sampaikan ucapan terima kasih secara lisan tadi apa yang saya sampaikan tadi berarti tidak melanggar hukum. Itu sesuai dengan aturan yang berlaku. Mungkin itu ya. Apakah ada hambatan administratif supaya dilakukan hubungan layanan saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan kenal, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati.
Iya. Jadi ya menurut dari pengayaan kita dalam mereka, pengayaan kita dalam mereka itu kalau korupsi berarti dia ditolong untuk bisa. Kenapa? Karena ambil hak orang lain, itu kan larang. Kan larang supaya tidak boleh ambil dari hak orang lain. Yang milik yang punya boleh, tapi tidak boleh korupsi. Nah itu dia mengambil hak larang, tidak boleh ambil. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, kalau mau ambil atau mau pakai itu transfer kita. Dari semua itu sesuai dengan kemampuan saya Terima kasih Bapak.